berbuat baik, tapi kok Allah buat maksiat, kemaksiatan. Terus akhirnya jawabannya si ulama itu, ya sama seperti Pak Tukang. Pak Tukang itu ngapain juga buat peceren? Toh dia melarang orang-orang untuk main ke pecerennya itu, comberannya. Begitu nggih. Jadi ini makanlah rezeki yang halal. Waskurulillah lah ya. Setelah makan rezeki yang halal terus waskurulillah dan syukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu itu hanya menyembah Allah. Jadi kalau hanya menyembah Allah tidak menyembah yang lain ya syukuro. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, ini membahas barang-barang yang halal, yang haram. Faman iturra ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya innama harrama, angin pestine ngaromake, angin pestine itu hanya angin pestine ngaromake sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh almaitata ing batang bangkai. Ai aklaha tegese ing mangan bangkai. Idil kalamu krono utai kalam iku fihi. Jadi konteks kalamnya fihi ing dalam aklu, konteks makan. Wa kadza lan iku kaya mengkono kalam ma utai perkara badha ing dalam sakwise maitah. Wa hiya utai maitah lah ini Pak, definisi bangkai. Iku ma perkara lam yudaka kang ora disembelih apa ma syar'an ing dalam cara syara. Bangkai adalah hewan yang tidak disembelih secara syara. Baik nggak disembelih sama sekali atau disembelih tapi tidak sesuai syara. Nah ini penting nih, pompong dilunah Idul Adha ini. Beleh-beleh hewan nanti kita. Nah, itu kalau belehnya salah ya akhirnya jadi bangkai. Hati-hati. Syaratnya bagaimana menyembelih itu? Harus terpotong hulkum dan mari. Hulkum dan mari itu lubang jalur makan dan jalur nafas. Dua lubang di tenggorokan ini harus terpotong. Kalau motongnya sampai protol putus semua total gimana? Makruh tapi tetap sah, nggak masalah ya. Nah ini yang paling penting Pak, ini tak bacakan ya. Ini anunya ini di sarah satu penjelasan. Wa yustaratu fit qat idalika. Jadi disyaratkan dalam memutus tadi itu nafas, jalur nafas dengan jalur apa tadi makan ayakuna daf'atan wahidatan. Jadi harus satu kali, satu hempasan. Jadi jangan diangkat orang mati dibaleni nih. Jangan harus daf'ah wahidah. Falau qata'a bi aksaro, jika diputus dengan lebih satu kali, akhirnya apa? Goloknya udah diangkat, terus diulangi lagi, diangkat, diulangi lagi. Terus kama lau rafa'a asikin, seperti mengangkat lading fa'adaha, kemudian mengulanginya fauron dengan seketika, au alkoha, atau membuang apa ladingnya terus karena likalaliha, karena ketul ya kok tumpul, karena tumpulnya wa akhadha ghairoha, dan mengambil lading yang lain, au sakotot minhu, atau ladingnya jatuh fa'akhadha, kemudian diambil, au qalabaha, atau dibalik. Jadi pas beleh kebalik. Wa qata'a ma baqiya, kemudian dia memutus sisanya. Wa kana fauron, dan itu dilakukan dengan segera, enggak jarak lama. Halal, maka halal. Nggih. Halal. Jadi umpama jenengan beleh sapine berontak. Akhirnya apa itu? Goloknya lepas. Langsung segera diambil, langsung diteruskan. Itu enggak apa-apa. Tapi fauron, segera, jangan lama-lama. Itu halal. Wala yustaratu wujudul hayat mustaqirah fidaf'ah al-fi'li asani. Tidak disyaratkan adanya hidup mustaqirah. Hayat mustaqirah itu begini Pak. Jadi ada namanya hayat mustaqirah, ada namanya hayat madbuhah. Hayat mustaqirah, hayat mustaqirah itu hayat hidup, hayat itu hidup ya. Hidup, mustaqirah itu yang tahan. Yang tahan. Madbuhah, hidup yang sudah sakarat-sekarat. Madbuhah itu artinya disembelih, artinya sekarat. Jadi hidup sekarat, gara-gara sudah disembelih sekarat. Lah kalau ada hewan sekarat jangan disembelih lagi.
Karena nanti matinya itu dua kemungkinan, matinya karena sudah sekaratnya atau matinya karena sembelihan kita. Makanya itu nggak boleh. Contohnya kayak ada ayam ketabrak mobil, sudah hayat madbuhah. Hayat madbuhah itu sudah sekarat, kelepek-kelepek. Andaikan dibiarkan 1 hari dia sudah nggak bertahan. Itu kalau dibelah nggak boleh. Mengapa? Karena ada dua kemungkinannya, dia matinya gara-gara disembelih atau memang sudah sekaratnya tadi. Nah itu, makanya yang boleh disembelih itu adalah hayat mustaqiroh. Lah terus akhirnya tadi makanya sembelihan 2 kali itu nggak boleh, kecuali kalau segera tadi loh ya. Sembelihan 2 kali itu nggak boleh. Umpama ya, sembelih pertama belum mati, dibiarkan dia glubak orang mati tuh iki, glubak bualeni neh. Nah, karena dia gelobak-gelobaknya itu sudah hayat madbuhah, sudah sekarat. Lah kalau begitu kita sembelih lagi. Lah ini yang nggak boleh yang seperti ini. Ini namanya sembelihan 2 kali. Nah, yang kedua itu kemungkinannya dia mati karena gelobak-gelobaknya atau mati karena memang kita sembelih. Jadi nggak jelas. Bangkai. Nah itu makanya definisi bangkai adalah malam yudzab kasar'an, sesuatu yang tidak sembelih secara syara. Secara syaranya seperti itu tadi. Dulu saya ingat waktu sekolah SD, pulang SD sampai jalan raya ada ayam ketabrak mobil buat rebutan sama tetangga-tetangga. Wah, mumpung belum mati. Mumpung belum mati aja dan sembelih, padahal hidupnya sudah hidup sekarat, gelimpungan. Itu jangan. Jadi kalau hayat madbuhah jangan disembelih. Kalau hayat mustaqiroh silakan. Hayat mustaqiroh itu hayat yang bertahan, kata ulama, sekiranya 1 hari penuh masih hidup, dibiarkan 1 hari penuh masih hidup. Umpama ketabrak mobil, glubak, kita biarkan sampai 12 jam.